saya akan membahas tentang ilmu gendam modern dan ilmu gendam Jawa menggunakan yang namanya mantra. Nah, ini sering banyak orang salah pahami ya tentang ilmu gendam ini. Nah, ibarat ini seperti ini ya, seperti halnya langit cerah itu di sore hari dan langit cerah di pagi hari. Meskipun sama-sama membuat cerah, tapi sangat berbeda tentang penggunaan, tentang aplikasi dari masing-masing ilmu ini. Meskipun dia sama bekerja di pikiran bawah sadar seseorang. Dan oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda mengerti antara ilmu gendam modern dan ilmu gendam tradisional, khususnya ilmu gendam Jawa yang menggunakan yang namanya mantra. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, baik secara online atau kelas pelatihan secara langsung. Dan bagi Anda yang ingin mempelajarinya tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam modern, silakan Anda kontak nomor yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang masih bingung, masih berdebat antara ilmu gendam modern dan ilmu gendam Jawa yang menggunakan mantra. Ini apa? Kok sama? Kok seperti ini? Nah, apa perbedaannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan lengkap ya, biar Anda benar-benar mengerti apa antara ilmu gendam modern dan ilmu gendam tradisional versi Jawa yang menggunakan yang namanya mantra. Nah, ini dua hal yang berbeda meskipun sama-sama bekerja di pikiran bawah sadar. Nah, sebelum mempelajari itu, saya akan jelaskan dulu tentang gendam. Apa artinya gendam? Nah, gendam itu merupakan sebuah teknik, sebuah keilmuan yang bertujuan untuk mempengaruhi yang namanya pikiran bawah sadar seseorang agar orang itu nurut, ngikut, mau, dan linglung sehingga seorang praktisi gendam bisa sampai tujuannya kepada orang yang digendam. Nah, ini yang namanya ilmu gendam. Dari sini paham ya? Jadi ilmu gendam adalah ilmu yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar seorang agar orang itu nurut, mau, dan mengikuti instruksi seorang penggendam. Nah, ini yang namanya gendam ya. Gendam juga dianggap mistik, dianggap gaib, dan dianggap sebagainya ya. Sebenarnya gendam ini ada dua jalur. Nah, yang jalur pertama yaitu ada yang namanya gendam modern. Nah, gendam modern ini lebih tepatnya ilmu hipnotis min power, ilmu sugestis, ilmu energi, kekuatan pikiran bawah sadar, dan sugesti-sugesti cepat secara ilmu NLP ya, atau tentang cara kerja pikiran, tentang bagaimana sebuah kata-kata bisa mempengaruhi namanya pikiran bawah sadar seorang sehingga orang itu mau mengikuti instruksi yang diberikan. Nah, ini ilmu NLP ya. Nah, ilmu gendam modern ini lebih ke sugesti cepat yang membuat orang itu langsung ngikut, mau hanya dengan kata-kata baik secara verbal maupun secara non verbal ya. Ini lebih ke gendam modern. Jadi gendam modern bukan menggunakan yang namanya mantra tapi lebih ke teori-teori psikologi secara ilmiah, secara logis yang bisa menembus critical area atau kesadaran seseorang sehingga orang itu nurut mau mengikuti instruksi yang diberikan seorang penggendam. Nah, ini lebih ke sana ya. Jadi bukan menggunakan yang namanya energi. Ciri-ciri gendam modern ini membuat orang lain bingung, linglung, dan di momen-momen tertentu ketika pikiran bawah sadarnya sudah terbuka, maka disusulah dengan yang namanya sugesti atau perintah. Nah, ini lebih ke gendam modern. Jadi, paham ya? Jadi gendam modern itu membuat orang lain fokus, linglung, bingung, ngeblank hanya dengan kata-kata baik secara verbal maupun secara non verbal sehingga ketika orang itu ngeblank, bingung atau terbuka critical area-nya baru dikasih yang namanya sugesti. Nah, sugesti ini macam-macam untuk terapi, untuk penyembuhan, untuk permainan tergantung dari orangnya ya. Semuanya balik lagi tergantung dari orangnya. Nah, ini tentang ilmu gendam modern. Gendam modern ini masuknya ke dalam pikiran bawah sadar itu sangat cepat ya, kurang lebih 2-3 detik. Nah, sugesti ini akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Ketika sugesti ini sudah masuk, maka orang itu akan merespon
mengikuti instruksi yang diberikan, baik untuk jualan, untuk bisnis, tergantung dari orangnya ya. Intinya membuat orang itu nyaman. Ketika orang nyaman, maka akan terbuka pikiran bawah sadarnya. Ketika terbuka pikiran bawah sadarnya, tergantung dari Anda ingin Anda apakan. Silahkan gunakanlah keilmuan ini secara bijak ya, agar semuanya bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gendam Jawa yang menggunakan yang namanya mantra. Jadi gendam Jawa yang menggunakan mantra ini bukan hanya sekedar olah kata-kata, olah pikiran, olah energi, bukan ya, tapi lebih tepatnya mengdaya gunakan kekuatan pikiran bawah sadar, kekuatan yang ada di alam semesta ini diolah, dibangkitkan, sehingga energinya bisa digunakan untuk mempengaruhi, karena menggunakan yang namanya kekuatan rasa. Selain itu juga menggunakan yang namanya mantra. Mantra ini digunakan untuk mengunci energi atau mengakses kesadaran tertinggi yang ada di dalam diri seorang para pelaku ilmu gendam ya. Dan pengolahan energinya itu macam-macam, dengan meditasi, olah nafas, dengan latihan fokus, tergantung dari pengolahannya ya. Ini tentang ilmu gendam Jawa. Jadi gendam Jawa atau gendam menggunakan mantra ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi memang mengolah yang namanya rasa ya, atau rasa yang ada di dalam diri seseorang, yang mana ketika berhasil mengolah, ketika sering dilatih, maka kekuatan energi dasar ini akan bangun, akan bangkit, dan bisa digunakan untuk berbagai hal ya, untuk terapi, penyembuhan, untuk tergiling, tergantung dari orangnya. Nah, dalam mantra ini bukan hanya sekedar kata-kata atau hanya sekedar kalimat ya. Memang mantra ini merupakan cara menguji energi batin yang ada di dalam diri seseorang, sehingga mantranya ketika dibaca ini bisa langsung mengakses kesadaran tertinggi yang ada di dalam diri seseorang. Istilahnya semacam kayak apa ya, pelatuk seperti itu ya, semacam kunci. Ketika itu ditekan atau tombol itu ditekan, maka energi itu akan melesat. Nah, gunaannya mantra seperti itu ya, selain untuk mengunci, dia digunakan juga untuk mengakses kesadaran, sehingga ketika kesadaran itu bisa diakses, maka energi itu bisa diluncurkan ya. Seperti itu tentang cara kerja mantra. Jadi bukan hanya sekedar sugesti belaka, karena banyak orang hipnotis main power atau hipnotis modern itu menganggap mantra hanya sekedar sugesti-sugesti seperti itu ya. Tapi di tradisi ilmu gendam Jawa bukan hanya sekedar seperti itu, tapi memang mantra bisa untuk mengakses energi yang ada di dalam diri seseorang yang mempelajari ilmu gendam ini. Ibaratnya itu seperti ini ya, ketika mantra itu dibaca, sebenarnya orang itu sedang menyalakan api atau menyalakan lilin yang ada di dalam dirinya, atau mengaktifkan energi di dalam diri seseorang, baru diarahkan. Nah, ketika diarahkan lilin ini sudah nyala, maka ini rasa hangat akan menyebar ke orang yang ingin diterangi atau ingin dipengaruhi. Begitu juga dengan ilmu gendam, seperti itu cara kerjanya ya. Jadi para prasidam membaca mantra, mengakses energi di dalam dirinya, dinyalakan, ketika dinyalakan baru ditransferkan ke orang yang ingin dituju, baik untuk penyembuhan, untuk terapi, untuk mempengaruhi, untuk negosiasi, untuk bisnis, tergantung dari orangnya. Perbedaan inti antara ilmu gendam modern dan ilmu gendam tradisional versi Jawa dengan menggunakan mantra itu seperti ini ya. Kalau gendam modern itu menggunakan yang namanya pikiran, pendekatan psikologi, tapi kalau gendam tradisional versi Jawa menggunakan mantra itu lebih ke olah rasa ya, atau olah rasa yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Dan dua-duanya itu bisa digunakan untuk berbagai hal ya, untuk terapi, untuk penyembuhan, untuk menunjang karir Anda sebagai seorang penghipnotis atau seorang hipnoterapis. Nah, ilmu gendam modern atau gendam tradisional semuanya bisa dipelajari dan bisa digunakan tergantung dari Anda. Nah, mungkin ini ya yang bisa saya berikan lebih detailnya, lebih jelasnya. Saya akan jelaskan di flyer. Ketika Anda menghubungi nomor WA, saya akan jelaskan lebih detail antara ilmu gendam modern dan gendam tradisional itu seperti apa. Nah, ini saya jelaskan di kelas pelatihan, baik secara online atau secara privat langsung. Oke, paham ya? Mungkin ini yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi.